Jibril. Nah, topik itu pengenalan isu yang akan kita bahas. Ada yang bisa menyatakan topik? Oh, topiknya apa? Tesis? Topiknya Haji, silakan. Siapa? Bullying adalah perilaku yang sengaja dengan menggunakan ketidakseimbangan kekuasaan atau kekuatan. Oke, sip. Jadi tesis ini hal yang umum nah ya, ilmu pengetahuan yang umum. Tesis biasanya juga disebut dengan pernyataan. Pernyataan apa? Umum. Jadi ini berisi ilmu pengetahuan yang umum. Contoh, bullying adalah hal yang biasanya terjadi di sekolah biasanya. Sampah adalah hal atau benda Yang lingkungan. lingkungan. Bisa merusak lingkungan. Contoh, paham? Ini yang pertama ada tesis masalahnya. Yang kedua apa? Kelompoknya Habib. Apa yang kedua? Struktur teks eksposisi kedua yang kamu catat. Oke, argumentasi atau rangkaian argumen. Argumentasi itu apa nih? Sebagai penjelasan atau atas kasus yang ditemukan sebelumnya. Oke, sip, pinter. Jadi argumentasi ini pendapat dari penulis atau penjelasan lebih rinci dari tesis. Kalau kalian sudah menemukan tesis, kalian harus membuat pendapatnya. Jadi pendapat ini, argumentasi ini penjelasan lebih jelas dari tesis. Paham? Ada yang bisa menyatakan argumentasinya dari masalah yang sudah dikatakan PHP tadi? Ada yang bisa meneruskan? Tadi kan PHP bilang bullying adalah bla bla bla. Ayo, berarti argumentasinya apa? Menurut pendapat kamu? Apa, Tim? Ya? Tindakan bullying Heeh. sebenarnya sejak dahulu hanya banyak yang tidak memahami, Heeh. namun pernah mengalami suatu teman-teman di sekolah. Berarti bullying ini aslinya sudah dari dulu nak ya? Kalian pernah dibully nggak? Pernah? Menurut kalian bully itu enak nggak dibully? Nggak enak kan? Terus menurut kalian pembulian itu harus ditiadakan apa nggak? Kenapa? Agar tidak merusak mental seorang. Agar tidak merusak perasaan anak itu. Nah kalian sudah masuk ke argumentasi. Tadi pendapat kalian itu sudah bisa masuk ke argumentasi. Paham? Paham ya? Oke, selanjutnya setelah argumentasi ada apa? Kelompoknya siapa yang belum? Ya, apa? Balik. Penegasan ulang. Oke, penegasan ulang. Apa itu penegasan ulang? Baik. Merupakan perumusan kembali secara ringkas bagian ini kesimpulan disebut penutup atau simpulan. Oke, jadi penegasan ulang ini ringkasan atau simpulan. Simpulan dari mana? Dari tesis. Dari tesis dan argumentasi. Ada yang bisa menyatakan? Siapa? Yang bisa menyatakan? Ada? Maka sebaiknya kita tidak menulis secara
itu masuk ke kata ganti pertama tunggal. Kalau misalnya kami, misalnya saya dengan Rehan, kami masuk, kami adalah seorang pejabat misalnya, berarti masuk ke kata ganti orang pertama jamak. Paham? Kalau ada kalimat gini, kami seorang dokter, masuk kemana? Kata ganti orang pertama jamak. Si pinter. Kalau kamu masuk kemana? Pinter. Kalau kalian, kalau dia, pinter. Kalau mereka, si pinter. Paham ya? Kalau kalian paham, saya mau dong ada yang menyentuhkan kalimat kata ganti orang pertama tunggal. Ada yang bisa? Kalimat, membuat kalimat kata ganti orang pertama tunggal. Ya, ayo, kalian. Saya seorang profesor. Oke, si pinter. Kata ganti orang pertama jamak. Ada yang bisa? Siapa? Ya, ayo, Daniel. Kami seorang penulis. Kami seorang penulis. Oke, sip. Kata ganti orang kedua jamak. Kedua jamak. Ada yang bisa? Hah? Kedua jamak. Oke, kalian adalah seorang pemuda pilihan, si pintar. Kata ganti orang ketiga jamak. Mereka adalah petani. Mereka adalah petani, si pintar. Tepuk tangan kalian semua. Sekarang ada lagi yang di bawahnya. Ada kata ganti petunjuk. Apa itu kata ganti petunjuk? Ada apa saja? Nah, sudah tahu ya? Ini, itu, sana, situ. Ini. Contoh kalimatnya. Ini adalah pensil. Ini adalah pensil. Berarti itu kata ganti penunjuk. Paham? Paham ya? Kalau ada kata-kata ini, situ, sana, situ, itu berarti kata ganti penunjuk. Nanti kalau di kalimat ada kata-kata ini adalah sebuah kecelakaan, nah, berarti itu masuk ke kaidah pembahasan teks eksposisi. Paham? Selanjutnya ada kata ganti pemilik. Contoh, ini spidolku, ini spidol saya. Itu laptopmu, ini tehmu. Paham? Ini untukmu, ini untuknya. Paham? Paham ya? Paham apa paham? P apa F? P apa F? P paham. Oke. Oke, yang ketiga ada kata ganti penanya. Misalnya, apa yang kamu lakukan? Apalagi kata ganti penanya? Kapan? Kapan? Ada yang bisa menentukan kapan? Kapan dia? Kapan kamu pergi? Kalau kata ganti penanya harus ada tanda tanya. Kalau nggak ada tanda tanya berarti bukan kata ganti penanya. Paham? Oke. Selanjutnya ada kata ganti penghubung. Kata ganti penghubung itu nah contohnya. Ini adalah punyaku yang lucu sekali. Yang kata ganti penghubungnya mana? Ya, pinter. Terus ada lagi yang bisa menyatakan kata ganti penghubung? Siapa? Kata ganti penghubung ada apa saja? Yang Ya, maksudnya ada yang bisa ya, sip, pinter dari. Di malam ikut serta dalam berisi kelas. Oke, sip. Ikut serta itu beda lagi. Ikut serta itu mengikuti. Kalau kata ganti penghubung, contoh, saya tadi malam
ikut piket kelas yang diikuti oleh banyak orang. Misalnya, ada yang bisa menyatakan lagi? Yang bisa menyatakan? Baik. Ini adalah berbentuk yang banyak. Oke, sip, pintar. Sudah paham? Ada. Selanjutnya ada kata ganti tak tentu. Tak tentu ini barang siapa, siapapun, tidak menentu. Jadi ini ditujukan untuk semua orang atau barang siapa, siapapun, bukan seperti kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, bukan ya. Ini berbeda, kata ganti tak tentu ini tidak tentu, ditentukan untuk siapapun pokoknya. Misalnya, barang siapa yang bersungguh-sungguh ia pasti akan mendapatkan yang setimpal. Contoh, paham? Misalnya, siapapun yang mengerjakan PR ini pasti akan dapat nilai yang bagus. Paham? Paham ya? Oke. Oke, selanjutnya ada dibalik. Nah, teks eksposisi itu harus mengandung fakta dan opini. Opini itu apa? Dengan melakukan terbalik itu. Apa? Itu contohnya Kaisa. Opini itu pendapat. Kalau fakta itu yang benar-benar terjadi atau apa? Nyata. Pinter. Kalau opini ini pendapat. Hal yang nyata, contohnya di sini saya guru bahasa Indonesia sedang mengajarkan bahasa Indonesia di kelas 8B. Ini fakta. Kalau pendapatnya, menurut saya guru bahasa Indonesia sekarang adalah guru yang sangat cantik. Ya, contoh pendapat. Paham? Paham ya? Jadi fakta itu yang benar-benar terjadi, tidak bisa diubah. Pokoknya fakta ya itu. Misalnya jam 9 saya ada piket kelas, ya udah jam 9 itu. Kalau pendapat lagi, misalnya pendapat, kok piket kelasnya jam 9 terus sih? Menurut saya piket seharusnya ya jam 9 lah, misalnya contoh. Paham? Ya, oke. Selanjutnya ada konjungsi. Konjungsi ini apa lah? Ayo, apa? Oke, kata hubung. Kata hubung di teks eksposisi ini kata hubung sebab akibat. Contohnya, dan apa saja itu di contohnya? Contoh kalimatnya bagaimana dia bisa menyatakan? Ayo. Ya, sih kita Karena penduduk Indonesia tetap membuang sampah sembarangan, hasil akan terjadi di sekitar kampus. Bagaimana? Namun karena Indonesia sering membuang sampah sembarangan, maka banjir di desa akan semakin datang. Oke, maka banjir di desa akan akan datang. Tapi Najmi, pintar sih, tepuk tangan dulu untuk Najmi. Tapi Najmi, awal-awalnya itu jangan dikasih namun apa sih kamu? Namun jika Indonesia tetap membuang sampah sembarangan. Nah, yang benar itu jika, bukan namun. Kalau namun itu misalnya saya sekarang sedang sakit, namun saya pengen ikut sekolah gitu.
menjadi rahasia? Wih, keren. Dibuka dulu ya. Nah, itu adalah susunan paragraf teks eksposisi. Sudah ada double ticknya. Tugas kalian adalah menyusun teks eksposisi itu yang masih menjadi puzzle agar tersusun rapi, agar tersusun menjadi sebuah paragraf yang bisa dibaca. Silakan, saya beri waktu 5 menit cukup ya. Hanya menyusun saja kok. Kalian ini hanya perlu menyusun dan memberikan strukturnya. Contoh ya. Nah ini tadi kalian ada puzzle 3 kan? Ini HPS kan, ini buffalo kalian. Ya, kalian tempel di sini. Ini kalian tulis dulu teks eksposisi. Di sini kalian tempel 1, 2, 3. Di sini kalian kasih strukturnya. Ini masuk ke struktur yang mana sih? Yang kedua masuk struktur yang mana? Yang ketiga masuk struktur yang mana? Paham? Paham. Struktur ada berapa tadi? Apa saja? Tesis, argumentasi, kesimpulan. Oke, untuk penugasan ulang. Paham ya? Paham. Terus di sini nah kalian tulis lagi kaidah kebahasaan. Kalian cari adakah kaidah kebahasaan di kalimat ini, di paragraf teks eksposisi ini? Paham? Kalau ada silakan langsung dicatat di bawahnya, ditulis. Dan jangan lupa memberi nama kelompok kalian, nama-nama anggotanya di belakangnya. Sudah? 5 menit cukup apa enggak? Cukup ya? Ayo, kalau cukup sekarang dikerjakan. Diskusi. Dilihat dulu. Ingat-ingat yang paling awal itu tesis. Berarti ilmu pengetahuan sebuah masalah. Jangan di pause saja. Di apa? Selesai dulu.